Pada tahun 2011, sebuah keluarga di Nantes dilaporkan menghilang tanpa jejak. Tetapi ketika polisi mulai menggali lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang nggak pernah mereka duga sebelumnya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Sebelum keluarga ini ditemukan dalam kondisi yang mengejutkan, mereka menjalani kehidupan yang dari luar terlihat normal. Dan semuanya berawal dari sosok seorang ayah bernama Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1961. Dia berasal dari keluarga yang kaya dan dihormati. Ayahnya seorang insinyur aeronautika, sementara ibunya seorang penganut Katolik yang taat. Mereka dikenal sebagai keluarga kaya yang terpandang. Sayangnya, kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Saat Xavier berumur 5 tahun, ayahnya pergi meninggalkan mereka dan pindah ke Afrika. Semenjak itulah, Xavier yang masih kecil kehilangan sosok ayah dan hanya tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya yang bernama Christine. Ibunya dikenal sebagai sosok yang religius, yang gak hanya menjalankan kehidupan spiritual secara pribadi, tetapi juga memimpin sebuah kelompok doa yang memiliki keyakinan kuat tentang takdir, misi hidup, dan akhir zaman. Lingkungan inilah yang membentuk dunia Xavier sejak usia muda. Sebuah dunia yang dipenuhi aturan, keyakinan, dan pandangan hidup yang berbeda dari kebanyakan remaja seusianya. Di sekolah, Xavier dikenal sebagai anak yang tenang dan sopan. Dia tumbuh menjadi remaja yang terlihat biasa saja dari luar, tetapi hidup dalam lingkungan keluarga yang sangat tertutup dan penuh tekanan moral dari ibunya. Seiring berjalannya waktu, Xavier mulai menjalani dua kehidupan yang berbeda. Di satu sisi, dia berusaha menyesuaikan diri dengan dunia luar seperti remaja pada umumnya. Tetapi di sisi lain, dia tetap terikat kuat dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ditanamkan ibunya. Lalu, memasuki usia dewasa, Xavier mulai menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Dia sempat mencoba berbagai pekerjaan dan usaha, mulai dari bidang penjualan hingga proyek-proyek kecil yang berhubungan dengan bisnis dan komunikasi. Tetapi perjalanan karirnya nggak selalu stabil. Beberapa kali, Xavier mencoba memulai usahanya sendiri, tetapi nggak semuanya sesuai harapan. Di waktu-waktu inilah, Xavier bertemu dengan Agnes Hodanger. Hubungan mereka perlahan berkembang dari pertemanan menjadi kedekatan yang lebih serius. Agnes dikenal sebagai pribadi yang lembut dan taat, sesuatu yang cocok dengan latar belakang Xavier yang juga dibesarkan dalam lingkungan spiritual yang kuat. Hubungan mereka pun terus berlanjut hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Saat mereka menikah, Agnes sebenarnya sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Arthur dari hubungan sebelumnya. Tetapi Xavier tetap menerima anak itu dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Pernikahan mereka pun terus berlanjut dan mereka dikaruniai 3 orang anak, Thomas, Anne, dan Benoit. Dengan 4 orang anak yang tumbuh di bawah satu atap, keluarga Dupont de Ligonnès dari luar terlihat seperti keluarga Katolik yang ideal dan religius, di mana mereka hidup dalam lingkungan sosial yang cukup terpandang. Xavier sering berpergian untuk mengurus berbagai usaha dan proyek yang dijalankannya, sementara Agnes lebih banyak berada di rumah, mengurus anak-anak dan mengajar sebagai guru agama di sekolah Katolik setempat. Selama bertahun-tahun, mereka berpindah-pindah kota sebelum akhirnya menetap di sebuah rumah di kota Nantes, tempat di mana kehidupan mereka terlihat stabil. Anak-anak mereka tumbuh seperti remaja pada umumnya. Arthur sebagai anak tertua mulai memasuki usia dewasa. Thomas dikenal pendiam dan menyukai musik. Anne menjadi satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Dan Benoit si bungsu masih menjalani masa sekolahnya. Nggak banyak yang terlihat aneh dari keluarga ini. Di mata tetangga dan teman-teman mereka dikenal sopan, religius, dan hidup dengan tenang. Tetapi di balik gambaran keluarga yang tampak harmonis itu, masalah finansial dan tekanan hidup mulai memburuk. Sesuatu yang kemudian mengubah nasib keluarga ini secara tragis. Xavier dan Agnes sama-sama berasal dari keluarga kaya yang sangat dihormati. Tetapi harta yang mereka warisi perlahan mulai menipis. Sejak awal tahun 2000-an, Xavier sering mencoba berbagai usaha sendiri. Dia mendirikan beberapa perusahaan termasuk bisnis bernama Cellrep,
Tetapi usaha tersebut nggak pernah menghasilkan keuntungan dan justru menumpuk hutang. Sementara gaya hidup keluarga mereka tetap seperti keluarga kelas menengah atas. Anak-anak bersekolah di swasta, mereka tinggal di rumah yang cukup besar di Nantes, dan pengeluaran tetap tinggi meskipun pemasukan nggak stabil. Agnes bahkan harus bekerja di beberapa pekerjaan berbeda, tetapi penghasilannya tetap nggak cukup untuk menutupi hutang dan biaya hidup mereka. Pada tahun 2010, Sapir menulis email kepada salah satu teman dekatnya, di mana dia mengaku hancur secara finansial dan merasa hidupnya seperti mimpi buruk yang nggak bisa dia hentikan. Bahkan saat Agnes menanyakan kondisinya dan apakah dia bahagia, dengan nada dingin Sapir mengatakan, iya, dia bahagia, tetapi jika mereka mati besok. Masalah-masalah ini semakin diperbesar setelah ayah Sapir yang selama ini hidup terpisah darinya, meninggal dunia pada 20 Januari tahun 2011 karena sakit. Dari kematian ayahnya, Sapir hanya mewarisi beberapa barang pribadi, termasuk sebuah senapan panjang kaliber 22. Dari luar, kehidupan mereka tampak tetap berjalan seperti biasa. Anak-anak masih pergi sekolah, dan Agnes tetap aktif di lingkungan gereja mereka. Tetapi hanya hitungan minggu setelah kematian ayahnya, perilaku Sapir mulai berubah. Sapir mendaftar ke sebuah klub menembak di Nantes, dan mulai berlatih secara rutin, bahkan memperoleh lisensi senjata api. Dalam hitungan minggu, Sapir sudah beberapa kali datang ke lapangan tembak, mempelajari cara menggunakan senjata dengan lebih mahir, hingga membeli amunisi. Bahkan Sapir sempat menanyakan tentang penggunaan peredam suara, sesuatu yang nggak biasa untuk sekedar latihan. Beberapa bulan setelahnya, sekitar akhir Maret tahun 2011, Sapir mulai menutup beberapa rekening bank keluarga, melunasi biaya sekolah anak-anak, dan membayar beberapa hutang-hutangnya. Semua dilakukannya secara bertahap. Dia juga memberitahu teman-temannya bahwa keluarganya akan segera pindah ke Australia, karena dia mendapatkan pekerjaan baru. Bahkan atasan Agnes juga menerima surat pengunduran dirinya. Nggak lama setelahnya, pada awal April tahun 2011, Sapir menulis email dan surat kepada keluarga besarnya, di mana dia mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah agen rahasia dan keluarganya harus dipindahkan secara diam-diam ke Amerika Serikat. Sapir juga menuliskan bahwa mereka nggak boleh lagi dihubungi dan demi keamanan mereka, orang luar selain keluarganya hanya mengetahui bahwa mereka pindah ke Australia. Lalu, pada tanggal 3 April 2011, keluarga Sapir masih terlihat menjalani kehidupan yang sepenuhnya normal di kota Nantes. Mereka bahkan pergi makan malam ke sebuah restoran dan menonton film di bioskop. Sebuah momen sederhana yang pada saat itu nggak memiliki arti khusus, tetapi kemudian menjadi salah satu penampakan terakhir keluarga Sapir di hadapan publik. Setelah malam itu, suasana di sekitar rumah mereka perlahan berubah. Tetangga masih melihat Sapir keluar masuk rumah, tetapi anggota keluarga lainnya mulai jarang terlihat. Hanya saja, karena Sapir telah memberitahu bahwa mereka akan pindah ke luar negeri, nggak ada yang langsung merasa curiga atau merasa aneh. Putra tertua Sapir, Arthur Dufont, yang saat itu sedang berada di luar kota, sempat terlihat pulang ke rumah. Tetapi sejak hari itu, Arthur juga nggak pernah terlihat lagi. Pada tanggal 13 April, tetangga mulai curiga terhadap kurangnya aktivitas yang terlihat di sekitar rumah keluarga Sapir. Mereka keluarga dengan 4 orang anak, tetapi dalam seminggu terakhir, nggak terlihat siapapun masuk atau keluar dari rumah. Akhirnya, salah satu tetangga melaporlah ke kepolisian, di mana polisi langsung bergerak melakukan pemeriksaan. Nggak ada kejanggalan yang ditemukan petugas, selain beberapa spray tempat tidur yang tampak baru diganti, dan beberapa foto keluarga yang hilang. Nggak ada jejak darah atau mayat, atau indikasi kejahatan apapun. Dan karena pihak sekolah dan beberapa kenalan keluarga Sapir telah menerima kabar bahwa keluarga ini memang akan pindah ke luar negeri, polisi pun beranggapan nggak ada hal yang perlu dicurigai. Hanya saja, pihak keluarga Sapir mendesak agar polisi menyelidiki dengan lebih teliti, karena mustahil bagi mereka bahwa keluarga Sapir akan pergi begitu saja tanpa berpamitan. Akhirnya polisi kembali memeriksa rumah itu, dan lagi-lagi mereka nggak menemukan kejanggalan apapun. Beberapa kali pemeriksaan polisi nggak menemukan tanda-tanda kejahatan telah terjadi. Sampai pada kunjungan ke-6 pada tanggal 21 April tahun 2011, polisi akhirnya menemukan mayat 5 anggota keluarga di halaman belakang tempat Sapir menguburkan tubuh anak dan istrinya. Agnes, Arthur, Anne, dan Benoit dimakamkan di satu tempat.
sementara Thomas dikuburkan di tempat yang terpisah, yang menunjukkan kemungkinan bahwa Arthur dihabisi di waktu yang berbeda. Hasil otopsi menunjukkan kemungkinan Sapir menghabisi istri dan keempat anaknya saat sedang tertidur, dengan menembak kepala mereka dengan senapan kaliber 22 yang sudah dipasangi peredam suara. Karena temuan inilah, penyelidikan dengan cepat beralih dari pencarian keluarga menjadi surat perintah internasional untuk penangkapan Xavier Dupont de Ligonnès. Penyelidikan polisi mengungkap bahwa pada bulan April, Xavier sempat membeli skop dan beberapa kantong sampah berukuran besar. Juga jejak perjalanan Xavier melintasi Prancis seminggu sebelumnya. Polisi pun menyisiri departemen, menginterogasi perusahaan taksi, juga memeriksa rekaman kamera keamanan dan telepon umum. Sampai akhirnya, polisi menemukan salah satu mobil dengan plat nomor milik keluarga Xavier terparkir di salah satu hotel. Tetapi saat polisi meluncur ke lokasi, Xavier sudah meninggalkan hotel, di mana dia terekam CCTV berjalan menjauh meninggalkan mobilnya dengan membawa sebuah tas ransel. Saat itu polisi meyakini bahwa kemungkinan Xavier berniat untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, lengkap dengan helikopter dan petugas berjalan kaki, untuk menyisiri wilayah hutan, pegunungan, bahkan petugas juga diterjunkan untuk memeriksa gua-gua di radius belasan kilometer dari lokasi terakhir Xavier terlihat. Tetapi semua pencarian itu sama sekali nggak membuahkan hasil. Polisi juga memeriksa kebenaran apakah Xavier agen rahasia Amerika yang sedang dalam perlindungan di Amerika Serikat. Tetapi setelah mereka selidiki, nggak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Xavier pernah menjadi agen rahasia. Yang tersisa hanyalah surat-surat yang ditulisnya sendiri. Sebuah cerita yang tampaknya dirancang dengan sangat rapi untuk menutupi kecurigaan atas hilangnya keluarganya. Kasus ini nggak pernah benar-benar berhenti. Selama bertahun-tahun, polisi menerima ratusan laporan penampakan Xavier dari berbagai negara, tetapi semuanya berakhir sebagai salah identifikasi. Hingga hari ini, Xavier Dupont de Ligonnès tetap menjadi salah satu buronan paling terkenal di Prancis. Nggak ada yang tahu apakah dia berhasil memulai hidup baru di tempat lain, atau justru menghilang untuk selamanya pada hari dia meninggalkan hotel itu. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Xavier Dupont de Ligonnès. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.